Tahukah kamu jika untuk menyatakan makna, perempuan dan juga istri, penutur bahasa Sumbawa dialek Sumbawa besar menggunakan bentuk sawai, tetapi penutur dialek Taliwang dan Jereweh menggunakan bentuk sabai untuk perempuan, dan bine untuk istri. Sebagai dua penutur yang berasal dari satu bahasa yang sama, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Sebagai penutur yang berasal dari satu nenek moyang yang sama, bentuk sawai dan sabai diduga berasal dari Sumbawa Purba. Sabai yang berarti perempuan, dan juga istri. Bentuk Sumbawa Purba, sabai diduga berasal dari Austronesia Purba. Babahi atau babinahi yang berarti perempuan, dan juga istri. Bentuk babahi berubah menjadi babai setelah konsonan H menghilang, kemudian menjadi sabai dalam bahasa Sumbawa Purba. Bentuk babai dan babae masing-masing digunakan oleh penutur Bisaya dan Tagalog di Filipina. Jadi, dari aspek bentuk, penutur dialek Taliwang dan Jereweh menggunakan yang relatif lebih tua dibandingkan penutur dialek Sumbawa besar. Tetapi dari aspek semantis atau maknawi, penutur dialek Taliwang dan Jereweh telah mengalami inovasi seiring masuknya kata bine yang berarti istri. Bentuk ini diduga masuk melalui bahasa Melayu, bini, setelah penutur dialek Sumbawa besar berpisah dengan penutur dialek Taliwang dan Jereweh. Bentuk ini diturunkan dari Austronesia Purba, babinahi, setelah mengalami penghilangan suku awal sehingga menjadi binahi, kemudian menjadi binai setelah penghilangan konsonan H, lalu menjadi bini. Bentuk Purba babinahi, diduga juga mengalami perubahan menjadi bainahi setelah penghilangan konsonan B pada posisi tengah, kemudian menjadi bainai, setelah bunyi H menghilang, kemudian menjadi baine yang digunakan oleh penutur Bugis Makassar. Begitu juga untuk makna laki-laki dan suami, penutur dialek Sumbawa besar menggunakan salaki, sedangkan penutur dialek Taliwang Jereweh menggunakan salaki untuk laki-laki dan rane untuk suami. Bentuk salaki diduga berasal dari Sumbawa Purba, salaki yang berarti laki-laki dan juga suami. Bentuk salaki diduga berasal dari gabungan bentuk Austronesia Purba, yaitu sawa yang berarti pasangan, suami, dan laki yang berarti laki-laki, dan juga jantan. Perubahan dari penggabungan kedua bentuk ini, yaitu sawalaki kemudian menjadi salaki setelah menghilangnya bunyi oe pada silabe penultima dan pemendekan vokal a. Patut diketahui, jika bentuk asawa digunakan oleh penutur Tagalog di Filipina yang berarti suami, istri. Jadi, secara semantis, penutur dialek Sumbawa besar masih memelihara makna purba. Sedangkan pada penutur dialek Taliwang dan Jereweh telah mengalami inovasi setelah digunakannya leksikon rane yang berarti suami. Bentuk ini diduga berasal dari Austronesia Purba, rukanai yang berarti laki-laki. Bentuk ini diduga mengalami perubahan menjadi ruanai setelah bunyi glotal menghilang, kemudian menjadi ranai setelah vokal u dan a mengalami kontraksi, lalu menjadi rane. Bentuk purba ini juga diduga telah menurunkan bentuk suami dalam bahasa Melayu melalui proses ruanai menjadi suanai, lalu menjadi suani, dan akhirnya menjadi suami.